ganteng terus. Ngejreng sih. Baik mitra sejaman siar masih dari Jalan Serma Marjuki nomor 30 Bekasi Selatan. Saatnya kita ikuti perbincangan menarik atau interaktif bersama Disduk Capil Pemerintah Kota Bekasi ya. Dengan tema pelayanan dari konsultasi dan pengaduan Anda Sultan Disduk Capil Kota Bekasi dengan narasumber Bapak Dr. Taufik R. Hidayat APMSI. Selamat siang Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Fitri. Iya, atur nuhun Pak sudah sampai di sini ya. Yaitu selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, Bapak Dr. Taufik R. Hidayat APMSI ini. Yang tentunya mitra nanti bisa bertanya mengenai pelayanan daring konsultasi dan pengaduan atau Anda Sultan Disduk Capil Kota Bekasi di 0811861003. Baik Pak, kita awali saja perbincangan ini ya. Baik, di awal perbincangan mungkin Bapak bisa menjelaskan ya yang terkait dengan tema apa tujuan utama ya mengadakan yaitu pelayanan daring konsultasi dan pengaduan atau Anda Sultan Disduk Capil Kota Bekasi. Silakan Pak. Iya, baik. Rekan El Gangga ya. Iya betul. Mitra El Gangga dan seluruh pendengar warga Kota Bekasi khususnya. Pada kesempatan siang hari ini kami dari Disduk Capil Kota Bekasi akan menyampaikan terkait dengan bagaimana kami membuka sebuah konsep layanan yang berbeda terkait dengan bagaimana keluhan, pengaduan dan juga konsultasi dalam pelayanan adminduk yang saat ini mungkin dianggap sulit. Kami buka beberapa konsep layanan secara daring yang langsung bisa bertatap muka, makanya kita namakan layanan daring konsultasi pengaduan atau Anda Sultan. Anda Sultan ini adalah sebuah inovasi yang sudah berjalan di 2 tahun terakhir pada Disduk Capil dengan menggunakan konsep fasilitas Zoom meeting. Nah, jadi kami membuka layanan konsultasi pengaduan bagi seluruh warga Kota Bekasi yang mendapatkan kendala, masalah ataupun memang belum mendapatkan kejelasan terkait dengan syarat ketentuan dalam pelayanan adminduk. Kami persilahkan bisa bergabung melalui Zoom meeting yang kami fasilitasi setiap hari kerja dari Senin sampai Jumat dan di waktu kerja dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 15.30 sore hari. Hal ini diawali dari tingginya keinginan warga masyarakat untuk dapat dilayani semakin baik. Jadi warga Kota Bekasi tercinta ini jumlahnya sampai dengan saat ini adalah 2.526.133 jiwa. Artinya dengan jumlah 2,5 juta jiwa ini kita memiliki kepadatan penduduk yang cukup padat. Ya, hanya berbeda 3.000 per kilometer persegi dengan DKI Jakarta secara provinsi. DKI Jakarta itu tetangga 15.000 per kilometer persegi, Kota Bekasi 12.000 per kilometer persegi. Jadi ini adalah sebuah tantangan, ya tentunya dengan luas wilayah yang terbatas kita hanya punya luas wilayah 210 km persegi. Jadi ini adalah sebuah parameter yang cukup menantang untuk kita bisa melayani masyarakat dengan begitu banyaknya dengan berbagai keinginan, dan 74% diantaranya adalah warga masyarakat dengan tingkat usia yang produktif. Ya, artinya berkisar antara usia sekolah SD, SMP, SMA sampai dengan usia 55 tahun. Jadi ini adalah sebuah keniscayaan bahwa kami harus memberikan proses layanan yang lebih baik lagi. Nah, oleh karena itu dari berbagai masalah yang sering kali masuk, dan saat ini kan sampai dengan tahun lalu kita membuka hanya melalui WhatsApp Center. WhatsApp Center itu ya kita ibaratnya hanya seperti orang chit-chat gitu ya. Jadi kayak orang lagi itu jadi bolak-balik panjang kali lebar. Nah, kemudian juga kalau untuk hadir langsung kita buka layanan di kantor Dukcapil juga kan warga memang memiliki keterbatasan. Yang ketiga kita juga buka ada aplikasi namanya pengaduan Dukcapil melayani masyarakat atau Duk Mesra, itu melalui sistem aplikasi. Itu juga memang sistemnya adalah lebih kepada harus mendeskripsikan kronologis
ke masalahnya dan lain sebagainya, baru nanti kami akan selesaikan masalahnya. Gitu. Untuk ini lebih shortcutnya adalah begitu mereka masuk di Zoom meeting, mereka tinggal ketemu dengan petugas operator representatif kami dan masalahnya langsung kita selesaikan di situ. Jadi ini bagian dari percepatan. Iya. Baik Pak, ketika Kota Bekasi ini membuat ya layanan daring ini guna memudahkan untuk masyarakat ya yang tentunya memerlukannya. Ini ada ya nggak kendala ya Pak ya yang dihadapi? Ya tentunya terkait kendala kami juga sadari bahwa yang pertama adalah untuk membuka layanan online yang full time seperti ini cukup membutuhkan sebuah kesiapan dari tim. Oleh karena itu yang kami siapkan pertama kali adalah kami menyusun tim reaksi cepat untuk penanganan permasalahan melalui layanan Andas Hutan ini. Sampai saat ini kita siapkan ada 3 personil yang memang khusus tugasnya itu untuk menjawab berbagai keluhan masyarakat, ya, masalah dan konsultasi masyarakat terkait layanan Adminduk secara daring ini. Dan ini juga merupakan bagian dari konsep bahwa tatap muka itu memang lebih memuaskan ketika warga langsung dihadapkan dengan petugas-petugas representatif. Dan permasalahannya ya Pak ya? Iya, dan permasalahannya bisa langsung selesai hari itu juga, jadi tidak tergantung. Kalau misalnya WA Center kan karena banyaknya yang masuk bisa saja delay, menunggu misalnya 1 jam, 2 jam, tapi kalau ini paling menunggu di waiting room, tapi setelah selesai itu langsung masuk bertemu dengan akun petugas representatif sehingga petugas kami bisa langsung memfasilitasi sampai dengan selesai. Seperti itu. Iya. Baik Pak, ini mayoritas ini masalah apa aja sih yang dihadapi masyarakat yang terkait dengan Disduk Capil ini di Kota Bekasi? Karena yang kita tahu bahwa Kota Bekasi ini sangat banyak sekarang ya, terutama wilayah lain yang sudah masuk ke sini sampai 2,5 juta sudah kita tahu ya jumlahnya. Ini bagaimana Pak ini mayoritas permasalahan yang dihadapi? Jadi mungkin yang perlu sering kali dipertanyakan oleh warga itu adalah terkait dengan sulitnya mereka mengakses layanan, ya apabila memang belum memahami. Jadi ini kan kendala. Jadi seringkali ketika mereka mau mengurus cetak ulang KTPL, mereka itu sebetulnya sudah jelas kalau memang mau membuka website atau membuka media sosial sebetulnya sudah dijelaskan. Tetapi warga kan kadang-kala daripada melihat lebih baik langsung bertanya. Nah inilah yang seringkali kita hadapi. Jadi terkait dengan syarat ketentuan itu yang paling banyak warga mempertanyakan. Nah kemudian yang kedua juga terkait dengan masalah kendala tugas. Ya, bahwa ada petugas yang memperlambat, ada petugas yang lalai dan lain sebagainya. Nah ya itu yang kami selalu tindak lanjuti dengan adanya penegakan sanksi terhadap petugas yang lalai tersebut. Jadi ini memang bagian juga dari pembelajaran sehingga nanti ada perubahan-perubahan yang harus dilakukan oleh petugas. Jadi bukan warganya saja harus paham, tapi juga petugasnya harus lebih memahami lagi kondisi pelayanan tersebut. Jadi itu sih yang paling sering. Nah dan di tahun 2023 akhir kita juga masukkan fasilitas untuk aktivasi identitas kependudukan digital sebagai bagian dari transformasi percepatan pelayanan digital pemerintah pusat. Ketika di sana disampaikan bahwa IKD atau identitas kependudukan digital ini menjadi dasar dari pemberlakuan INA digital atau digitalisasi pelayanan publik di Indonesia, itulah kami juga membuka layanan aktivasi melalui layanan Andas Hutan ini. Karena apa? Memang di dalam aktivasi IKD keniscayaannya adalah masih harus ada scan QR yang diberikan melalui operator. Nah, jadi ketika warga harus datang ke titik layanan, misalnya di kelurahan atau di kecamatan, kan mereka harus buang waktu. Tapi kalau melalui Zoom meeting ini, cukup akses Zoom meeting, nunggu beberapa saat saja di waiting room, nanti mereka bisa mendapatkan QR sampai dengan aktif identitas kependudukan digital. Jadi itu sekarang yang kita fokuskan juga di dalam layanan Andas Hutan ini. Ya, sebenarnya berapa banyak sih Pak aplikasi yang bisa mendukung dari Disduk Capil ini untuk masyarakat Kota Bekasi yang mungkin ada di antara masyarakat Kota Bekasi yang juga kurang menguasai teknologi ini, seberapa banyak Pak macamnya atau
Ya. caranya. Oke, Disduk Capil Kota Bekasi sendiri sejak tahun 2019 telah menyusun sebuah milestone inovasi layanan. Itu totalnya ada 27 ya, 27 inovasi layanan yang telah kami lakukan, kami susun untuk semata-mata digunakan oleh warga masyarakat. Akan tetapi memang dalam prosesnya ada beberapa layanan yang sifatnya daring dan ada juga yang luring. Nah, untuk masyarakat yang memang dianggap memiliki kemampuan daring, maka cukup mengakses, ada kami memiliki layanan aplikasi e-open. Nah, itu ada di www.e-open.id. Itu adalah layanan untuk memfasilitasi kebutuhan warga masyarakat secara online terkait dengan bagaimana mendapatkan antrian di dalam setiap titik layanan Adminduk. Sehingga ketika warga datang itu sudah dipastikan mereka sudah memiliki akses untuk bertemu dengan operator. Karena memang kalau tidak dikendalikan seperti ini juga seringkali terjadi masalah kendala di dalam antrian yang diatur oleh petugas di lapangan. Nah, kemudian yang kedua, kita punya layanan-layanan yang sifatnya luring. Nah, luring itu adalah petugas yang memang membantu. Nah, di situ kami memiliki beberapa layanan seperti misalnya Anduk Bangbek. Itu layanan kependudukan bagi yang berkebutuhan khusus. Itu khusus untuk rekan-rekan warga masyarakat Kota Bekasi yang disabilitas, yang memang mendapatkan kendala-kendala karena sakit sudah berat dan sebagainya. Itu kami lakukan jemput bola secara langsung. Kemudian juga kami ada mantel gadis atau perekaman KTPL bagi pemula di sekolah. Nah, itu buat adik-adik kita yang baru lulus baru mau punya KTP ya dari 17 tahun, mereka sulit ke kecamatan. Kita siapkan juga jemput bola ke sekolah. Jadi ada beberapa yang memang juga kita lakukan, termasuk konsultasi ini kita buka, ada WhatsApp Center melalui media sosial, juga melalui ada aplikasi duduk mesra yang ada di e-open, dan satu lagi melalui hadir langsung di loket C di kantor Disduk, dan yang terakhir ini kita lakukan secara daring, tapi juga ini hybrid karena daring tapi langsung bertemu dengan petugas seperti itu. Baik, Mitra Pinjaman Siar masih dalam perbincangan menarik ya bersama Disduk Capil Pemerintah Kota Bekasi. Di sini ada narasumber kita Bapak Dr. Taufik R. Hidayat APMSI, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi. Baik, Mitra yang ingin bertanya silakan aja di 08 111 86 1003. Di sini sudah ada Ibu atau Mbak Soraya di Jalan Kaliabang Nangka, Bekasi Utara. Pak Dokter, saya mau tanya, katanya kalau nomor KTP dan di KK berbeda, persyaratannya apa aja? Apa langsung bawa KTP sama KK-nya saja, terus dikenakan biaya atau gratis? Baik, hatur nuhun Mbak Soraya Dewi di Kaliabang Nangka, silahkan Mbak. Baik, terima kasih. Mbak Soraya, warga Kota Bekasi, seluruh mitra Gangga yang saya hormati, bahwa dalam pelayanan Adminduk pertama terkait NIK. Jadi NIK ini adalah sebuah nomor identifikasi kependudukan yang memang sifatnya khusus dan unik, yang diterbitkannya hanya satu kali bagi setiap penduduk, tidak ada pengulangan. Nah, jadi tentunya ketika sudah menerima NIK ya, yang menempel itu di KTP ataupun di KK, maka tidak mungkin terjadi ada NIK baru kecuali memang pernah diurus, mungkin pindah kakak kemudian mengaku belum memiliki NIK, akhirnya dimunculkan NIK baru. Nah, ini yang seringkali terjadi. Tapi kalau bagi kami jelasnya adalah bahwa NIK yang berlaku itu adalah NIK yang melekat ya secara identitas pada kartu tanda penduduk warga dan sudah direkamkan biometriknya. Biometrik itu adalah sudah direkam iris matanya, sudah direkam fingerprintnya gitu kan. Kemudian sudah menandatangani dan sudah dicetak KTP-nya. Nah, itulah yang kami akui sebagai KTP yang berlaku. Nah, terkait tadi berbeda dengan KK, silahkan datang ke kecamatan. Ya. Jadi warga Kota Bekasi yang mendapatkan kendala seperti itu tinggal dicek nanti di kecamatan. Nanti akan dicek oleh petugas kami bahwa yang mana NIK yang sesungguhnya sah sesuai ketentuan, ya tadi yang memiliki rekam biometriknya, itulah yang nanti akan kami
tetapkan sebagai NIK yang berlaku, dan yang nanti tidak ada biometriknya itu akan kami ajukan untuk penghapusan. Ya, itu. Nah, dan semua layanan Adminluk saat ini tidak ada yang berbayar. Ya, jadi sejak 2014 diberlakukan Undang-Undang 24 tahun 2013, seluruh layanan Adminluk itu gratis. Nah, yang bermasalah ini ketika orang tidak mengurus sendiri, minta tolong sama orang. Nah, inilah yang seringkali yang namanya mungkin orang ya mau membantu, tapi ketika ada pamrih. Nah, makanya oleh karena itu saya selalu menghimbau urus saja sendiri. Ya, kami sudah hadir untuk layanan Adminluk itu sampai dengan di Kelurahan Sekota Bekasi. Jadi untuk layanan Adminluk yang sifatnya dasar itu boleh kami jelaskan, misalnya perekaman KTP baru, kemudian untuk membuat akte kelahiran baru, akte kematian baru, kemudian juga untuk misalnya cetak kartu identitas anak. Nah, itu bisa dilakukan di kelurahan. Nah, sisanya silakan ke kecamatan. Di kecamatan pun kami buka layanan untuk cetak ulang KTPL, termasuk tadi perubahan NIK atau nomor KK yang berbeda seperti itu. Baik Pak Taufik R. Hidayat ya, sudah menjelaskan tadi banyak sekali. Mungkin Mitra Sejaman Siaran juga ingin bertanya lagi dengan pertanyaan yang lain. Ini ada dari siapa ini, Bang Suharyanto atau Mas Ari ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Bapak Taufik, dari Dukcapil katanya. Saya mau tanya, kemarin saya ngurusin KTP karena KTP saya lumayan hilang plus kakak juga hilang. Nah, begitu ngurusin KTP aja yang langsung jadi kakak katanya, langsung jadi ada barcode-nya, katanya barcode aja yang dikirim via email. Nah, pas di barcode, kok nggak bisa gimana ya Pak ya? Kok nggak bisa gimana ya Pak? Sampai sekarang saya belum sempat kembali ke Dukcapil. Apa bisa Pak via online atau mau ngajuin kakaknya kembali katanya? Terima kasih ya, terima ya untuk Pak Suharyanto. Silakan Pak. Ya, oke Pak Suharyanto. Terkait dengan email yang Bapak terima, di sana itu biasanya ada QR. Ya. QR itu bisa dibaca oleh mesin anjungan Dukcapil Mandiri. Nah, mesin anjungan Dukcapil Mandiri itu adalah layanan self-service untuk cetak KK ya, ataupun akte kelahiran yang bersifat digital. Nah, tetapi terkait dengan email tersebut juga, itu ada link yang memang bisa di-download. Nah, jadi sebetulnya itu di bawahnya itu ada link yang bisa di-download, sehingga nanti si file PDF-nya itu kita simpan di dalam handphone atau gadget kita, dan nanti akan digunakan ketika dibutuhkan, bisa di-print secara mandiri. Nah, tetapi memang apabila tadi ada kesulitan dan memang itu, silakan tadi masuk ke Anda Sultan. Anda Sultan ini bisa diakses melalui Zoom Meeting. Semua handphone saat ini sudah bisa mengakses Zoom, jadi tidak terlalu sulit. Nanti kami akan fasilitasi diselesaikan masalahnya secara tatap muka dengan petugas representatif kami. Baik Pak, tahan sebentar. Ya. Ada iklan dulu ya Pak ya? Ada iklan. Iya. Panteng terus. Ngejreng sih. Baik Mitra Sejaman Siar, masih dalam perbincangan menarik bersama Dukcapil Pemerintah Kota Bekasi ya. Di sini sudah ada narasumber yaitu Bapak Dr. Taufik R. Hidayat APMSI selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi. Dan tadi sudah ada beberapa orang yang bertanya, ya. Mungkin Bapak bisa menambahkan tadi penjelasan atau pertanyaan dari Bang Taswo, Bang siapa tadi? Bang Suharyanto ya, atau Bang Hari. Silakan Pak. Baik, jadi tadi sudah disampaikan bahwa kalau memang terkait dengan layanan digital saat ini, seluruh layanan Dukcapil itu sudah sifatnya digital dan bisa dikirim melalui email, kecuali dua. Hanya ada KTP dan kartu identitas anak yang masih harus diambil secara tatap muka oleh masyarakat. Nah, akte kelahiran, kartu keluarga, akte kematian, ya, dan surat pindah, semuanya itu sudah disiapkan secara digital, dikirim melalui email. Nah, tadi memang ada mekanisme di email itu, QR-nya itu diklik, kemudian nanti akan keluar captcha, dan ketika captcha keluar itu nanti akan ada file PDF yang bisa di-download. Tetapi kalau memang ada kendala, nanti Pak Bung Hari bisa menghubungi melalui tadi petugas representatif kami di Anda Sultan saja,
sehingga nanti kendalanya bisa langsung diberikan penyelesaian. Nah, jadi secara daring, nggak perlu datang ke kantor kecamatan atau kelurahan atau mana, tapi cukup datang dengan Zoom meeting saja, nanti dibantu. Jadi itu. Ya, baik Mitra Zaman Siar, selain dari Bang Suharyanto tadi atau Bang Ari ya, kali ini ada Bang Taso di Cibarusa, ini Cikarang kalau nggak salah. Ya, Assalamualaikum, selamat siang Pak Taufik katanya. Mau tanya nih, satu, yang pertama nih, BPJS Kesehatan anak saya kan udah nggak aktif. Itu mau diaktifkan lagi, harusnya kemana? Ke Dinas Kesehatan atau kemana? Persyaratannya apa aja? Terus kalau mau bikin, ini sebenarnya di luar dari tema yang kita obrolin ya Pak ya. Lalu katanya BPJS Kesehatan anak di tahun 2019 katanya udah nggak bisa. Kemarin hanya saya di Puskesmas. Nah ini bagaimana ya? Mungkin saya bisa sedikit menjawab saja, supaya juga sesuai dengan apa yang kami pahami, karena memang kami juga terlibat dalam pengelolaan BPJS ini terkait dengan data administrasi kependudukannya. Jadi bagi warga yang memang mengalami kesulitan terkait akses BPJS-nya tidak aktif, itu bisa menghubungi layanan di kantor BPJS setempat. Artinya kalau Pak tadi tinggalnya di Cibarusa, maka tinggal datang ke BPJS Kabupaten Bekasi. Nah, kalau yang di wilayah kota, yang saya tahu nih kantornya di belakang, nggak jauh dari Elgangga nih, di dekat kantor Kejaksaan, itu BPJS. Di seberangnya RSUD Hasbullah Abdul Majid. Nah, nanti di sana bisa dikonsultasikan, biasanya itu terkait dengan adanya tunggakan ataupun ada kendala-kendala terkait dengan identitas. Nah, nanti difasilitasi oleh petugas BPJS sehingga bisa melakukan perubahan atau ada perbaikan terkait dengan masalahnya tadi. Jadi biasanya seperti itu, kita arahkan untuk hadir langsung ke kantor BPJS. Nah, kalau untuk dari Dukcapil sendiri memang memastikan bahwa yang pasti ketika yang bersangkutan telah memiliki NIK, ya NIK itu bayi misalnya tadi 2019, itu ketika bayi pun begitu lahir, asal NIK-nya itu sudah terbit, maka itu langsung bisa didaftarkan masuk ke dalam BPJS. Seperti itu. Baik, atur untuk Pak Taufik atas penjelasannya, juga Bang Taso di Cibarusa. Kemudian ada pertanyaan juga, ini dari Bang Rahmat Hidayat di Jalan Beringin 12 Kranji. Selamat siang Pak Taufik, katanya saya mau nanya sama Bapak, dari pemerintah Kota Bekasi nih, kalau KTP rusak, betulinnya kemana? Baik, aturnuhun Bang Rahmat Hidayat, silakan Pak. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian, seluruh warga Kota Bekasi, kami dari Disdukcapil memang saat ini sedang menggencarkan aktivasi identitas kependudukan digital. Kenapa kami semua warga kami himbau untuk mengakses dan mengaktifasi IKD ini? Karena kalau sudah megang IKD itu kan sudah digital dalam gadget, jadi nggak ada lagi tuh KTP yang bakal rusak atau hilang. Nah, tetapi kami juga tetap layani. Pelayanan terhadap KTP hilang rusak, yang pertama itu memang kami siapkan seluruhnya di basis kepada kuota. Kuotanya itu bisa diakses di www.e-open.id yang tadi ada saya sampaikan, atau buka di website www.disdukcapil.bekasikota.go.id. Di sana juga bisa diakses menu e-open 2.0. Nah, ketika masuk di sana nanti ambil pastikan dulu Anda login, kemudian nanti bisa ambil menu Dantain Patriot atau itu daftar antrian online ya bagi pelayanan terintegrasi on the spot. Jadi nanti tinggal hadir tuh setelah mendapatkan QR dari Dantain Patriot, tinggal hadir, milihnya mau di mana. Di setiap kecamatan kami buka layanan untuk cetak ulang itu, baik hilang, rusak maupun perubahan data, ataupun juga bisa hadir di mall pelayanan publik yang kami miliki bersama dengan DPMP TSP, seperti di BTC, di Atrium Pondok Gede maupun di Plaza Cibubur. Jadi kami buka di seluruh titik layanan 12 kecamatan dan juga 3 mall pelayanan tadi, tapi memang kami atur berdasarkan kuota yang ada di www.e-open.id.
sehingga nanti bisa terkendali dan memang akuntabilitasnya terukur. Kami menyediakan Sabtu Minggu itu di seluruh titik layanan itu per titik itu kurang lebih 250 ya belangko KTPL untuk cetak ulang. Nah, jadi supaya itu terukur dan memang jatuh ke tangan yang benar, urus sendiri melalui tadi daftar login di www.e-open.id, melalui menu Dandain Patriot, ambil nomor antrian, datang, kami langsung cetakan. Jadi tidak sulit, asal ikuti saja prosesnya seperti itu. Baik, mitra Sejaman Siar masih di perbincangan menarik ya bersama 100.3 FM. Di sini ada narasumber yang mungkin mitra bisa bertanya mengenai Dukcapil atau Kependudukan Wilayah Kota Bekasi yang tentunya saya rasa sangat kompleks ya, karena dengan bertambahnya masyarakat Kota Bekasi yang menjadikan tergiur datang ke Bekasi karena Jakarta sendiri tentunya berdekatan dengan Kota Bekasi. Lalu Bapak, dengan adanya layanan daring ini, apakah juga Dukcapil masih bisa melayani ketika orang-orang yang mungkin masih kurang dalam dalam mempergunakan layanan internet seperti misalnya tadi? Oh iya, ya tadi kami tetap siapkan layanan-layanan untuk luring atau di luar offline itu. Di Dinas Kependudukan kami punya loket pengaduan dan konsultasi, jadi warga tinggal hadir di sana untuk bisa mendapatkan layanan, atau juga memang bisa menggunakan fasilitas WhatsApp Center. Kalau saat ini memang yang kami pikirkan adalah kenapa kami lakukan secara daring ini, karena saat ini juga keniscayaan pasti dalam satu keluarga nggak mungkin semuanya gaptek, minimal anaknya ya atau cucunya gitu kan pasti bisa menggunakan. Jadi layanan daring yang kami lakukan Anda Sultan ini kan Zoom meeting. Jadi kita juga tidak membatasi misalnya yang ingin berkomunikasi itu misalnya neneknya atau kakeknya, nanti yang menghubungi kami itu adalah cucunya pun kami akan tetap fasilitasi. Bisa nonton bareng-bareng juga ya Pak. Jadi seperti itu. Jadi insya Allah ini justru lebih memudahkan setiap keluarga bahwa layanan itu dan langsung bertemu dengan petugas representatif itu yang paling penting, karena seringkali kalau di WhatsApp nggak puas. Iya betul. Nah, seperti itu. Jadi pertanyaannya juga terbatas, jawabnya juga agak ada delay ya Pak. Iya betul. Jadi kalau di sini langsung selesai. Baik Pak Taufik ya, kita jeda dulu sebentar karena ada iklan yang akan masuk. Panteng terus ngejreng sih. Iya, mitra Sejaman Siar masih dari Jalan Serma Marjuki nomor 30 Bekasi Selatan. Kita masih berlangsung perbincangan menarik bersama Disdukcapil Pemerintah Kota Bekasi ya. Itu dengan tema pelayanan daring konsultasi dan pengaduan atau Anda Sultan Disdukcapil Kota Bekasi. Baik mitra, waktu terus saja bergulir, sudah bergeser 43 menit ya mitra ya. Jadi mitra masih punya kesempatan untuk bertanya secara langsung. Baik Pak, ingin disampaikan mengenai Dukcapil ini Pak, sebelum saya bacakan pertanyaan dari mitra Sejaman Siar. Iya, tentunya ada beberapa hal yang perlu kami himbau kepada seluruh warga masyarakat Kota Bekasi. Yang pertama adalah layanan administrasi kependudukan itu tidak bisa dengan diam. Artinya harus ada azas pelaporan yang dilakukan oleh warga. Ya. Karena kami tidak bisa mengetahui peristiwa-peristiwa apa, misalnya lahir, mati, kemudian pindah, datang, atau perkawinan dan lain sebagainya, itu kan warga yang tahu. Oleh karena itu kami ajak masyarakat untuk lebih aware atau lebih peduli dengan layanan Admin Duk itu, segera dicek mana dokumen yang kurang, segera urus, nggak usah menyuruh orang, urus sendiri. Ya. Kami buka berbagai kanal, jadi kanalnya itu tadi bisa lewat online, bisa lewat luring, silahkan dimanfaatkan. Yang pasti bahwa ketika mengurus sendiri itu tidak ada konsekuensi apapun, semuanya dilayani tanpa ada biaya. Tapi ketika meminta orang melakukan tindakan yang misalnya sifatnya membantu dan lain sebagainya, nah itu resikonya silahkan ditanggung oleh warga akhirnya gitu kan. Tapi kami juga jujur tidak pernah karena secara itu memang seluruh layanan berdasarkan undang-undang tidak ada pembiayaan. Jadi
itulah yang menjadi resiko ketika warga tidak melakukan urus sendiri. Nah, yang kedua memang tadi bahwa saat ini kami juga meminta masukan konstruktif itu bahwa kalau mau konsultasi pengaduan silahkan gunakan layanan daring seperti Zoom Anda Sultan ataupun juga lewat layanan medsos kami lainnya ataupun juga lewat WhatsApp Center, sehingga nanti bisa terbangun sebuah proses perbaikan ke depannya. Iya, tujuannya kan begitu ya Pak ya. Iya, betul. Karena sekarang kan tidak seperti dulu ya Pak ya, kita harus berduyun-duyun datang, sementara dengan antrian yang panjang dan tidak terlayani, maka terbentuklah ini yang namanya pelayanan daring konsultasi dan pengaduan atau Anda Sultan dari Disduk Capil Kota Bekasi ya Pak ya. Iya, betul. Baik, berikutnya ada siapa ini dari Aviani di Perumnas 2 Bekasi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya katanya Pak, kalau kita mau bikin KK dan masukin anggota baru, itu persyaratannya apa aja? Karena kan anggota baru biasanya suka itu datangnya dari mana, atau mungkin satu keluarga, atau mungkin pindahan dari luar kota dan sebagainya. Itu bagaimana Pak? Ya, baik. Warga Kota Bekasi bahwa perlu diketahui bahwa dalam penyusunan kartu keluarga itu kita mengenal dua peristiwa pemisahan atau peristiwa penggabungan. Nah, penggabungan biasanya berasal dari perkawinan atau kelahiran, ya, atau kepindahan, ya, berdasarkan misalnya numpang alamat dan lain sebagainya. Pada prosesnya yang pasti apabila itu perkawinan, maka harus didasarkan kepada buku nikah atau akta perkawinan ya, yang dimiliki. Yang kedua, kelahiran tentunya berdasarkan terbitnya akta kelahiran. Ya, kalau misalnya itu peristiwa pindah dari luar kota, misalnya ada saudara numpang, nah itu silahkan pastikan menggunakan proses surat keterangan pindah warga negara atau SKPWNI. Nah, nanti baru bisa diproses. Itu pun tentunya perlu dicermati bagi seluruh warga Kota Bekasi, khususnya pemilik-pemilik kontrakan. Kami saat ini memberlakukan bahwa setiap proses kepindahan yang alamatnya numpang, itu kami mintakan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik. Nah, karena seringkali saat ini kami berhadapan dengan peristiwa hukum, ya, dimintai keterangan oleh APH karena permintaan dari pemilik alamat yang merasa dirugikan. Ada faktor X. Ada faktor X. Nah, oleh karena itu kami pastikan sekarang memang dalam proses pindah datang ke Kota Bekasi, kalau mau masuk ke Kota Bekasi, kalau memang punya tanah atau rumah itu ada pribadi, maka buktikan dengan akte atau sertifikat. Tapi kalau memang numpang alamatnya, maka ada surat tidak keberatan dari pemilik alamat bahwa kita akan menggunakan alamat tersebut. Nah, itu yang perlu digarisbawahi seperti itu. Jadi cukup itu aja tadi, kalau syaratnya sepanjang ada dasarnya, maka kami bisa layani itu di kecamatan. Silakan datang ke kecamatan. Termasuk mungkin KTP yang blur terkena hujan gitu ya, di tas atau ketika berangkat kerja, itu bagaimana Pak mekanismenya? Nah, ini sama tadi yang saya sampaikan. Antrian online-nya kami siapkan di www.eo.stripopen.id. Di Dantain Patriot itu nanti tinggal cetak ulang, pilih cetak ulang KTP ya. Cetak ulang itu ada 3 peristiwa. Cetak ulang pertama karena rusak, yang tadi misalnya blur, patah, atau misalnya ngeletek dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, peristiwa hilang. Kalau hilang, bawa surat keterangan hilang dari polisi. Ya, dan yang ketiga karena tadi perubahan, misalnya karena tadinya status masih bujang, kemudian menikah menjadi status kawin. Nah, itu dengan bukti-bukti yang dimiliki. Atau misalnya menambahkan gelar, tadinya belum sarjana, kemudian menjadi sarjana, itu didasarkan kepada ijazah dan lain sebagainya, seperti itu. Ya, baik Pak, sebelum kita sudahi, masih banyak lah ya waktunya, 15 menit. Ini kan dulu kartu KIA, kartu identitas anak itu kan kalau nggak salah 5 tahun belakangan ya Pak ya, sudah mulai digencarkan ya. Nah, itu kalau nggak salah ngantri sampai panjang banget. Nah, setelah ngantri, setelah datanya terdata gitu, nama dan sebagainya, orang tuanya, tiba-tiba ditolak. Itu sebenarnya batasan waktunya, batasan umurnya itu dari umur berapa sih Pak? Kok bisa ditolak gitu? Apakah kita yang dilayani itu mendekati sudah masuk prasekolah, SD atau TK, atau bagaimana Pak? Soalnya kan banyak yang kecewa sudah, misalnya umur 2 tahun karena dia takut nantinya
ada rasa ketakutan, kekhawatiran, oh takut-takut ntar anakku nggak diterima di sekolah, maka dia buru-buru bikin KIA ini, KIA ya, KIA, kartu identitas anak. Betul. Itu bagaimana sebenarnya batasan usianya berapa sih Pak? Ya baik, kami jelaskan bahwa di dalam penerbitan kartu identitas anak ada dua segmen yang kami layani. Yang pertama segmen balita 0 sampai 5 tahun. Nah, tapi bagi warga yang memang ingin membuatkan anak 0 sampai 5 tahun itu kartu identitas anak belum bisa ditempelkan foto. Nah, oleh karena itu biasanya mungkin petugas kami karena kan memang juga ada keterbatasan di penyediaan belangkonya ya. Nah, prioritas belangko biasanya diberikan bagi yang 5 tahun ke atas yang sudah menggunakan foto. Nah, jadi yang 0 sampai 5 biasanya nanti aja Bu, tungguin, apalagi umurnya udah 2 tahun menjelang 3 tahun ya. Masih ada masa ya, tunggu masih ada ya. masa tunggu sekalian aja karena nanti juga ketika 5 tahun mau tidak mau dia harus cetak ulang. Iya, karena fotonya berubah ya Pak. Betul, karena tidak ada foto menjadi ada foto kan Iya, gitu. Nah, jadi itu sebetulnya semata-mata biasanya petugas di lapangan melakukan pengendalian terkait dengan ketersediaan belangkonya. Tapi memang pada prinsipnya sekarang kami juga sudah menyediakan belangko yang cukup. Jadi setiap kelahiran juga kami sudah sertakan dengan kartu identitas anak. Walaupun memang mau dipakai atau tidak oleh orang tuanya karena memang masih bayi misalnya. Tapi itu kami sudah terbitkan sepanjang tadi pengurusannya menggunakan mekanisme yang benar. Nah, seperti itu. Ya, Pak, itu kartu identitas anak ini apakah ini sudah termasuk nomor identitas atau disamakan dengan nomor KTK atau bagaimana? Iya, baik Pak, sebentar dulu, nanti kita jeda dulu, ada kita azan asar untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya. Panteng terus Ngejreng sih. Masih dari Jalan Serma Marjuki nomor 30 Bekasi Selatan, kita sedang ziarah, kita masih duduk bareng bersama narasumber kita Etik ya, dengan dari Disduk Capil Pemerintah Kota Bekasi. Dengan tema kita mengangkat hari ini yaitu pelayanan dari konsultasi dan pengaduan Anda Sultan Disduk Capil Kota Bekasi. Oh ya Pak, saya membaca lembaran-lembaran ini sangat menarik karena yang Bapak bilang tadi baru 2 tahun ya dalam pelaksanaan dari ini. Nah di sini apa yang menjadi duduk mesra bisa menjadikan perhatian menampilkan inovasi duduk mesra ini jadi baik Pak? Oh iya, bukan duduk mesra, mungkin Anda Sultan ya? Anda Sultan, iya Anda Sultan, iya Pak. Jadi pertama begini, di 2023-2024 kita punya data bagaimana jumlah pengaduan. Saya ambil data yang terakhir di 2024 saja. Jadi dari Januari sampai dengan Agustus itu grafik pengaduan yang biasanya melalui jaringan WhatsApp, kemudian lewat medsos dan lain sebagainya itu menurun. Ya, jadi bahkan relatif yang namanya dari awal Januari itu ada 1.000 pengaduan. Ini di bulan Agustus secara signifikan turun sehingga tinggal 3 pengaduan. Jadi ini kan sebuah proses. Tetapi di balik itu justru konsultasi itu semakin meningkat karena warga merasa lebih terbantu dan lebih mudah. Kami punya data di tahun 2024 bulan Januari itu ada 287 konsultasi. Terakhir sampai dengan Agustus itu 1.280. Jadi ini berbanding terbalik. Yang jumlahnya 1.000 tadi pengaduan, nah, akhirnya menjadi rendah, sangat rendah bahkan. Nah, tetapi di balik itu konsultasinya semakin meningkat karena warga semakin antusias. Nah, di lain itu juga kami punya data bahwa sampai dengan Agustus 2024 itu sudah ada 2.000 aktivasi identitas kependudukan digital yang kami fasilitasi melalui IKD Andukan Anda Sultan ini. Kemudian juga di lain faktor kita juga bisa melihat bahwa capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Admindu semester 1 tahun 2024 itu juga mencapai nilai yang lumayan tinggi, 93,64%. Itu memberikan kepuasan bagi layanan yang diberikan oleh Dukcapil Kota Bekasi. Oleh karena itu ini adalah sebuah proses bahwa kenapa Anda Sultan ini memang menjadi unggulan kami, dan alhamdulillah juga memang kemarin kami mewakili pemerintah Kota Bekasi dalam penilaian dari Komisi Informasi Publik Jawa Barat terkait kota
informatif ya. Kami menyajikan Andas Sultan ini sebagai inovasi unggulan bagi pemerintah Kota Bekasi dalam memberikan keterbukaan informasi publik yang bisa diakses dengan mudah, murah dan juga cepat seperti itu. Iya, baik. Ya baik, tadi ada yang tertinggal Pak sebelum ajan tadi mengenai kartu identitas anak ya. Iya. Yang mau saya tanyakan ini, apakah kartu identitas anak itu merupakan nomor induk KTP jika anak tersebut terbawa sampai dewasa nanti? Ya betul, jadi begini, gitu. Mbak Fitri dan seluruh warga Kota Bekasi, Mitra Erlangga, perlu diketahui tadi saya sudah sampaikan di awal juga bahwa ketika saat ini bayi lahir, Ya. ya, ketika bayi lahir itu kan diterbitkan akta kelahiran. Ya betul. Ketika bersamaan dengan akta kelahiran terbit, maka terbitlah namanya nomor induk kependudukan atau NIK. Nah NIK itu akan terbawa terus, ya, dari mulai dia lahir brojol sampai nanti yang akan menghentikan NIK itu adalah kematian. Ya. Jadi ketika kematian itu datang, baru nanti diterbitkan akta kematian, itulah yang akan menonaktifkan NIK tersebut. Nah selama memang tidak ada peristiwa kematian, maka NIK itu akan yang dilaporkan ya. Tidak ada peristiwa kematian yang tidak dilaporkan, maka NIK itu akan terus aktif. Nah inilah yang mungkin perlu diketahui bersama bahwa NIK itu tidak bisa berubah. Ya, jadi nomornya kodifikasinya unik, di paling depan 2 digit itu adalah kode provinsi, 2 digit kemudian adalah kode kabupaten kota, kemudian 2 digit kemudian itu adalah kode kecamatan, dan selanjutnya ada tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir, ya, ditambah di belakangnya itu adalah urutan keberapa kali kita direkam. Misalnya saya 0006, saya berarti orang ke-6 dengan tanggal lahir yang sama gitu kan, dengan identitas yang sama, saya adalah orang ke-6 di Indonesia ini, seperti itu kurang lebih. Ya baik Pak, satu lagi sebelum Bapak mengakhiri perjumpaan kita. Ini di KTP yang sudah lanjut usia itu kan KTP seumur hidup ya Pak ya? Betul. Itu maksudnya mungkin ada tujuan tersendiri dari Dukcapil? Iya, jadi begini, Mbak Fitri, seluruh warga Kota Bekasi perlu diketahui saat ini ya, kebijakan berdasarkan Undang-Undang 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, seluruh KTP berlaku seumur hidup. Jadi walaupun pemilik KTP-nya usianya baru 17 tahun, itu sudah langsung berlaku seumur hidup. Ya, Pak? Nah, oleh karena itu tadi yang bisa merubah itu adalah update pelaporan terhadap peristiwa-peristiwa kependudukan yang terjadi di perjalanan. Jadi perubahan KTP-nya nanti bisa dilakukan ketika misalnya kita bertambah gelar, kita menikah, atau kita misalnya bercerai. Nah itu hal-hal seperti itu yang akan bisa berubah, atau pindah alamat. Baik Mitra Zaman Siang, hatur nuhun banyak buat Mitra yang sudah tadi bertanya mengenai Disdukcapil Kota Bekasi. Tadi sudah dijawab oleh Bapak Dr. Taufik R. Hidayat. Tentunya silakan aja untuk Bapak Taufik, ada sesuatu yang ingin disampaikan yang berkaitan dengan tema pada siang hari ini, yaitu di perbincangan menarik. Silakan Pak. Iya baik, Mitra Erlangga dan seluruh warga Kota Bekasi, kami di Dukcapil Kota Bekasi senantiasa berupaya untuk terus memberikan layanan yang terbaik bagi seluruh warga masyarakat. Oleh karena itu, jangan sungkan, jangan segan, segera lakukan konfirmasi, ya, konsultasi kepada kami. Kami sudah terbuka melalui layanan Andas Sultan ini yang bisa diakses melalui layanan Zoom meeting di setiap hari kerja dengan meeting ID 382 142 2479. Saya ulangi, 382 142 2479. Passwordnya Dukcapil besar semua. Silahkan antri di sana, ya, masuk di waiting room. Kami akan fasilitasi, bergabung dengan kami dan langsung diselesaikan setiap permasalahannya. Sehingga jangan sungkan kalau misalnya merasa, aduh Zoom itu seperti apa? Ada anaknya, ada cucunya, atau tetangga, atau Pak RT, Pak RW, silahkan bisa mengakses, dan ini adalah solusi kami untuk bisa memberikan layanan secara tatap muka, secara langsung, dan menyelesaikan masalahnya langsung di tempat. Baik Pak Dr. Taufik R. Hidayat ya, yang sudah memberikan penjelasan secara gamblang dengan perbincangan menarik bersama Disdukcapil Pemerintah Kota Bekasi. Baik Pak Taufik, semoga sukses. Hatur nuhun sudah sampai di sini beserta temannya Bapak siapa? Pak Lupi, selamat siang. Hatur nuhun ya Pak ya, Pak Taufik dan Pak Lupi atas kehadiran di Erlangga. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.